Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dilimpahkan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala buat diri kita maupun Anda-anda semua, baik yang ada di mana saja, selalu dalam lindungan Allah. Apalagi pada masa pandemi ini, kita semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat selalu beraktivitas dengan baik. Baik, perkenalkan, saya dengan Owan. Di sini saya akan bercerita atau membacakan tentang kisah, yaitu seorang kesatria, di mana kesatria Muslim ini sudah sangat terkenal, yaitu Muhammad Al-Fatih, di mana dia dari tahun 1432 Masehi sampai dengan 1481 Masehi. Anda bisa lihat ini bukunya seperti ini. Mungkin bagi Anda yang tidak sempat untuk membaca, saya akan coba membantu membacakan untuk Anda. Ini bukunya, dilihat kembali. Saya akan mulai membaca kisah tentang Muhammad Al-Fatih, dari mulai berdirinya kerajaan hingga akhirnya dari sebuah kerajaan, dan bagaimana perjuangan dari Muhammad Al-Fatih ini sendiri. Baiklah, kita lanjutkan dengan membaca berdirinya Daulah Utsmaniyah dan penaklukan yang diraih. Inilah awalnya. Keturunan Bani Utsmani terhubung dengan kabilah Turkistan yang pada permulaan abad ke-7 Hijriah bertepatan dengan abad ke-13 Masehi. Mereka hidup di wilayah Kurdistan. Mereka berprofesi sebagai pengembala. Selanjutnya, akibat dari serangan bangsa Mongolia di bawah kepemimpinan Genghis Khan terhadap Irak dan wilayah-wilayah Timur Asia Kecil, maka Sulaiman, kakek dari Utsman, berhijrah pada tahun 617 Hijriah bertepatan dengan tahun 1220 Masehi. Bersama dengan kabilahnya dari Kurdistan menuju wilayah-wilayah Anatolia. Ia menetap di kota Ahlat. Setelah itu, Sulaiman yang merupakan kepala kabilah meninggal dunia pada tahun 628 Hijriah atau 1230 Masehi. Posisi kepala kabilah digantikan oleh putranya yang bernama Ertugrul, yang melanjutkan pergerakannya ke arah barat daya Anatolia. Dia bergerak bersama dengan sekitar 100 keluarga dan lebih dari 400 pasukan berkuda. Ketika Ertugrul, bapaknya Utsman itu lari bersama dengan keluarga besarnya yang tidak lebih dari 400 keluarga dari serangan-serangan bangsa Mongolia, tiba-tiba dia mendengar kegaduhan dari jauh. Ketika mendekatinya, dia mendapati pertempuran yang sengit antara kaum muslimin dan orang-orang Kristen. Pada waktu itu, sisi kemenangan ada di pihak pasukan Bizantium. Melihat pemandangan itu, maka segera saja Ertugrul maju dengan segenap semangat dan keteguhan yang dimilikinya untuk menolong saudara-saudaranya seagama dan seakidah. Pertolongan itu menjadi sebab kemenangan kaum muslimin atas orang-orang Kristen. Setelah peperangan itu selesai, panglima pasukan Islam dari Bani Saljuk memberi penghargaan atas sikap Ertugrul.
Bersama rombongannya, ia memberi mereka sebidang tanah di perbatasan barat Anatolia. Di sekitar perbatasan Romawi, selain itu, mereka juga diberi wewenang untuk memperluas wilayah kekuasaannya ke arah Romawi. Dengan demikian, kerajaan Saljuk telah membentuk sebuah sekutu yang kuat yang turut serta dalam berjihad melawan Romawi. Persekutuan antara kerajaan yang baru berdiri ini dengan kerajaan Saljuk Romawi terjalin kuat karena adanya satu musuh bersama di bidang akidah dan agama. Hubungan ini terus berlangsung selama masa hayat Ertugrul sampai dia meninggal pada tahun 699 Hijriah atau 1299 Masehi. Posisinya sebagai pemimpin Bani Utsmani digantikan oleh putranya yang bernama Utsman. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Utsman bin Ertugrul menerapkan politik yang sama dengan bapaknya dalam memperluas wilayah ke arah tanah-tanah Romawi. Pada tahun 656 Hijriah atau 1257 Masehi, lahir seorang putra Ertugrul yang bernama Utsman. Utsman bin Ertugrul inilah yang menjadi nisbah atau ikon kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Tahun kelahirannya bertepatan dengan tahun di mana bangsa Mongolia di bawah pimpinan Hulagu Khan menyerang Baghdad, ibu kota Khilafah Abbasiyah. Penyerbuan bangsa Mongolia terhadap kota Baghdad ini merupakan peristiwa yang sangat tragis dalam sejarah pembantaian umat manusia, di mana korban yang terbunuh tak terhitung jumlahnya. Ibnu Katsir menuturkan tentang kejamnya serbuan tersebut. Mereka memasuki kota Baghdad, lalu mereka membunuh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak kecil maupun orang tua, orang-orang jompo maupun pemuda. Saking takutnya, banyak manusia yang sembunyi di dalam sumur-sumur, tempat-tempat binatang buas, serta tempat-tempat pembuangan sampah. Mereka bersembunyi beberapa hari dan tidak berani menampakkan diri. Banyak manusia yang masuk ke dalam kedai dan menutup pintunya. Kemudian pasukan Tatar membukanya, baik dengan cara mendobrak ataupun membakarnya dengan api. Lalu mereka masuk. Kaum muslimin lari ketakutan ke tempat-tempat yang tinggi. Selanjutnya, pasukan Tatar membunuh kaum muslimin di atap-atap rumah, hingga saluran-saluran air di ganggang perumahan mengalirkan darah. Kami milik Allah, dan kepadanya kami akan kembali. Tentara Tatar juga melakukan pembunuhan di musola-musola, masjid-masjid, dan berbagai macam tempat pertahanan diri. Tidak ada yang selamat di antara kaum muslimin Baghdad, kecuali orang-orang kafir Zimmi yang terdiri dari kaum Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang meminta perlindungan kepada pasukan Tatar. Kejadian itu benar-benar menjadi peristiwa sejarah paling tragis dan sangat memilukan. Kondisi umat Islam pada waktu itu sedang mengalami krisis mental. Kaum muslimin sangat lemah dan takut kematian. Ini semua akibat dari dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Karena itulah bangsa Mongolia dapat mengalahkan mereka. Pasukan Mongolia di bawah komando Hulagu Khan menodai kehormatan umat Islam.
menumpahkan darah kaum muslimin, membunuh jiwa-jiwa tak berdosa, merampas semua kekayaan umat Islam, dan menghancurkan tempat tinggal kaum muslimin. Pada situasi yang kritis ini, serta dalam kondisi umat yang sangat lemah, lahirlah Utsman bin Ertugrul di bagian pojok kecil umat ini. Ia adalah pendiri Daulah Utsmaniyah. Di sini ada sebuah makna yang indah yang patut kita cermati, bahwa awal kemenangan umat Islam ada pada titik terendah. Kemunduran mereka, titik terendah dan kemunduran mereka, itu adalah permulaan tanjakan ke arah kemuliaan, kemenangan, dan kejayaan. Itu adalah hikmah Allah, keinginannya dan kehendaknya yang pasti terjadi. Allah berfirman, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 4. Tidak diragukan lagi, bagi Allah Maha Mampu untuk memberikan kemenangan dan kejayaan kepada umatnya, kapan saja, pada waktu sore ataupun waktu duha, bahkan dalam sekejap saja. Allah berfirman, sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, kun, jadilah, maka jadilah. Surat Al-Quran, Surat An-Nahl ayat 40. Oleh karena itu, hendaklah orang-orang yang mengikuti kebenaran tidak tergesa-gesa meminta bukti dari janji Allah kepada mereka berupa pertolongan dan kemenangan. Mereka harus memperhatikan sunnah-sunnah syariah dan sunnah-sunnah kauniyah, serta harus bersabar untuk tetap teguh dalam melaksanakan agama Allah. Kisah kejayaan Daulah Utsmaniyah itu dimulai dengan lahirnya sang panglima Utsman bin Ertugrul, yang lahir pada tahun jatuhnya Khilafah Abbasiyah di Baghdad. Sifat-sifat kepemimpinan dari diri Utsman I atau Raja Utsman, ketika memperhatikan biografi Utsman I, maka tampak jelas bagi kita beberapa sifat yang mengakar kuat pada kepribadiannya sebagai seorang panglima perang dan politikus. Di antaranya sifat-sifat tersebut adalah pemberani, bijaksana, tulus, sabar, daya tarik keimanan, adil. Sesungguhnya Utsman I menjalankan keadilan terhadap para rakyatnya dan wilayah-wilayah yang ia taklukkan. Utsman tidak memperlakukan orang-orang yang kalah dengan zolim, kejam, bengis, sewenang-wenang, dan tidak manusiawi. Sikapnya terhadap bangsa yang ditaklukkan senantiasa berpedoman pada hukum ilahi. Utsman juga mempunyai sifat menepati janji, ikhlas karena Allah dalam setiap penaklukan. Demikian beberapa sifat dan karakteristik Utsman I yang merupakan buah dari keimanan terhadap Allah, persiapannya menyambut hari kiamat, kecintaannya kepada orang-orang beriman, kebenciannya terhadap orang-orang kafir dan durhaka, serta kecintaannya yang mendalam terhadap jihad di jalan Allah
dan menyeru kepadanya. Utsman memiliki kepribadian yang seimbang dan kuat. Hal ini disebabkan keimanannya yang besar kepada Allah dan hari akhir. Karena itulah kekuatannya tidak dapat mendominasi keadilan, kekuasaannya tidak dapat mengalahkan kasih sayangnya, dan kekayaannya tidak dapat melampaui sikap tawaduknya. Sosok seperti ini adalah manusia yang berhak mendapatkan pertolongan dan dukungan dari Allah. Oleh sebab itu, Allah memuliakannya dengan kecerdasan dalam merancang strategi-strategi brilian mencapai kejayaan dan kemenangan. Itu adalah karunia Allah kepada hambanya yang bernama Utsman. Baik, itu sebagian cerita yang pertama yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan kepada chapter yang kedua. Kita lanjutkan di season yang berikutnya. Semoga Anda sehat untuk diri Anda dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.